Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimakumullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi kiku fasal sawiji fi alamatil bulughi ing dalem nerangaken piro-piro alamate atawa tandane baligh. Alamatul bulughi utawi piro-piro tandane baligh iku salasun ana telu. Rupane tamamu khamsa asyrata, sempurnane umur 15 apane sanatan tahune. Fi dzakari ing dalem wong lanang wal untha lan wong wadon. Wal ihtilamu lan ngimpi metumani fi dzakari ing dalem wong lanang wal untha lan wong wadon. Litis'i sinina ing dalem umur sanga piro-piro taun. Wal haidu lan haid fil untha ing dalem wong wadon litis'i sinina ing dalem umur sanga piro-piro tahun. Baik sahabat Irmalah, selamat datang kembali. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab kedua mengenai toharoh, bersuci dari hadas, di mana ada 18 pembahasan yang akan kita kaji bersama-sama nantinya. Yang pertama membahas tanda-tanda baligh, kedua menggunakan batu untuk istinja, ketiga rukun wudu, keempat niat wudu, kelima macam-macam air, yang keenam sebab-sebab yang mewajibkan mandi, yang ketujuh rukun mandi, yang kedelapan syarat sah wudu, yang kesembilan yang membatalkan wudu, yang ke-10 perbuatan yang dilarang saat berhadas, yang ke-11 sebab dibolehkannya tayamum, yang ke-12 syarat-syarat tayamum, yang ke-13 kewajiban dalam tayamum, ke-14 yang membatalkan tayamum, ke-15 najis yang bisa menjadi suci, ke-16 jenis-jenis najis, ke-17 cara mensucikan najis, dan yang terakhir atau 18 yakni darah haid. Baik sahabat Irmalah, kita menuju ke pembahasan yang pertama, yakni tanda-tanda baligh. Dalam kitab ini dijelaskan secara singkat padat mengenai ketiga tanda-tanda baligh tersebut. Yang pertama yakni sempurnanya umur 15 tahun, berlaku bagi anak laki-laki dan perempuan dengan menggunakan perhitungan kalender hijriyah atau qamariyah. Seorang anak laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan yang telah mencapai umur 15 tahun, ia telah dianggap baligh meskipun sebelumnya tidak mengalami tanda-tanda baligh yang lain. Yang kedua, tanda baligh adalah keluarnya sperma atau ikhtilam setelah usia 9 tahun secara pasti menurut kalender hijriyah, meskipun tidak benar-benar mengeluarkan sperma, seperti merasa akan keluar sperma namun kemudian ia tahan sehingga tidak jadi keluar. Keluarnya sperma ini menjadi tanda baligh bagi laki-laki maupun perempuan, baik dikeluarkannya atau keluarnya pada waktu tidur ataupun tidak, keluar dengan cara bersetubuh, jima ataupun yang lainnya, melalui jalan yang biasa ataupun jalan lainnya karena tersumbatnya jalan yang biasa. Tanda yang ketiga yakni haid atau menstruasi. Ini menjadi tanda khusus bagi seorang perempuan, laki-laki yang tidak haid. Ini terjadi apabila umur anak perempuan tersebut telah mencapai usia 9 tahun
secara perkiraan, bukan secara pasti, di mana kekurangan umur 9 tahunnya kurang dari 16 hari, misalkan menurut kalender Hijriah. Bila ada seorang anak yang hamil pada usia tersebut, maka tanda baliknya bukan dari kehamilannya, tetapi dari keluarnya sperma sebelum hamil. Seorang anak yang telah mengalami salah satu dari 3 hal tersebut dianggap telah balik atau biasa disebut mukallaf, yang berarti menanggung beban-beban perintah-perintah syariat. Ia telah berkewajiban melakukan sholat 5 waktu sebagaimana mestinya, seperti ibadah-ibadah yang lain, puasa di bulan Ramadan, berhaji bila mampu, dan yang lain sebagainya. Secara fardu kifayah, seorang anak yang telah mencapai usia 7 tahun dan telah mumayyiz, itu sebenarnya sudah wajib bagi orang tuanya untuk memerintahkan melakukan sholat beserta segala hal yang berkaitan dengannya, seperti wudhu dan lainnya. Orang tua juga wajib memerintahkannya untuk melakukan kewajiban-kewajiban syariat lain, seperti puasa bila mampu. Perintah ini tentunya disertai dengan kalimat ancaman. Contohnya, bila engkau tidak mau sholat, maka uang jajanmu tidak diberikan, atau kalimat yang lainnya. Pada usia ini pula, kepada seorang anak, orang tua wajib mengenalkan perihal Nabi Muhammad SAW, kapan dan di mana beliau dilahirkan, meninggal dan dikebumikan. Adapun batasan seorang anak telah mumayyiz adalah apabila ia telah mampu makan, minum, dan beristinja secara mandiri. Bila anak telah mumayyiz namun telah mencapai usia 7 tahun, maka orang tua hanya disunnahkan, bukan diwajibkan, memerintahkan anaknya melakukan kewajiban-kewajiban syariat. Saat usianya telah mencapai 9 tahun dan di pertengahan menuju usia 10 tahun, bila sang anak masih belum juga mau melakukan kewajiban-kewajiban tersebut, maka orang tua wajib memukulnya, tentunya dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Ini dikarenakan pada usia ini ada kemungkinan sang anak telah masuk masa balik. Gampangnya ngomong, sedurunge anak mencapai status balik atau mukallaf, wong tuane sudah semestinya telah membiasakannya dengan melakukan kewajiban-kewajiban syariat, agar kelak nanti ketika sang anak telah balik, ia telah terbiasa dengan kewajiban-kewajiban tersebut. Jadi intinya apa? Tanda balik itu ada 3. Usianya sudah 15 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Ngimpi, metu mani, baik disengaja maupun tidak, baik sedang tidur ataupun tidak. Dan yang terakhir, tanda khusus bagi perempuan, keluar darah haid yang sudah berumur 9 tahun. Nah, itulah pembahasan mengenai ciri-ciri balik. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari setiap pelajaran yang kita pelajari pada hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.